usia yang terkena kanker itu tidak hanya yang tua saja. Iya, karena betul. dari anak-anak sampai tua itu potensi terkena kanker itu ada. Jadi, tapi nanti yang pastinya lebih paham, lebih ini dari teman-teman dari Lembaga Kanker Indonesia ini. Bisa memberikan penjelasan lebih detailnya, lebih gambarannya bagaimana sih caranya mencegahnya, gaya-gaya hidupnya seperti apa, makanannya seperti apa yang patut dikonsumsi gitu ya. Hanya karena ada yang bilang juga kanker itu sebenarnya dari pikiran juga. Betul, stres. Stres gitu ya. Baik, kita sudah bisa mulai yuk. Sudah ya, linknya ini nanti saya kasih linknya, bisa disebarkan. Saya punya berarti lebih silakan pokoknya sampai jam 7 malam. Udah langsung ya. Baik, saya sambil duduk aja ya. Baik. Baik, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk lembaga bisa memberikan informasi dan edukasi mengenai kanker dan tumor. Sebelumnya perkenalkan, saya Melinda Marwati, saya seorang ahli media kebidanan. Jadi Ibu dan Bapak bisa panggil saya Bidan Melinda. Di sini saya juga ditemani oleh kedua rekan saya, ada Bapak Safran Siregar dan ada Bidan Elvira. Kita bertiga ditugaskan dari Lembaga Kanker Indonesia untuk menurunkan angka penderita kanker. Di mana lembaga kami memiliki 3 tujuan utama, mungkin bisa dilihat di layar. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin tentang pengertian kanker. Yang kedua, mengenali secara dini gejala kanker prostat, kanker rahim, dan kanker payudara. Serta poin pentingnya di sini, saya akan mengajak Ibu dan Bapak bagaimana cara hemat dan sehat agar terhindar dari penyakit kanker. Semuanya pengen terhindar dari penyakit kanker? Pengen ya? Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan perbedaan Lembaga Kanker Indonesia dengan Yayasan Kanker Indonesia. Lembaga Kanker Indonesia hanya memberikan edukasi saja, membuka mindset masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kalau saya sakit, saya harus ke dokter, tidak boleh ditunda-tunda. Kadang ada juga mindset yang salah, saya takut ke dokter mbak, takut ketahuan semua penyakitnya. Nah, itu yang harus dirubah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus kemudian kalau tugas dari Yayasan Kanker Indonesia adalah seperti memberikan pemeriksaan. Seperti klinik, rumah sakit, dan tempat-tempat praktek yang lain itu tugas dari yayasan. Di sini saya mau bertanya, sepengetahuan Ibu dan Bapak, apa itu kanker? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu kanker? Akhir bulan. Saya akhir bulan juga kantong kering, ya kantong kering ya. Ada yang tahu apa itu kanker? Penyakit. Ada yang tahu lagi? Menggerogoti sel-sel yang yang baik. Nah ini adalah gambaran sel kanker yang aktif di dalam tubuh kita. Kanker merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal. Kanker itu sendiri berawal dari tumor terbagi menjadi 2, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak ini pertumbuhannya memang sangat lambat, tapi apabila tidak segera ditangani dia akan berubah menjadi tumor ganas. Tumor ganas inilah yang dinamakan dengan kanker atau kanker. Ini contoh tumor jinak yang dapat tumbuh di anggota tubuh kita, ada lipoma. Ya, lipoma ini adalah jaringan lemak di bawah kulit kita. Ciri-cirinya bagaimana? Jika di anggota tubuh Ibu dan Bapak ada benjolan, teraba lunak, tidak sakit, dapat berpindah-pindah dan dapat membesar, itu namanya lipoma. Bahasa Jawanya uci-uci. Ya, uci-uci. Selanjutnya, polip yang ada di alat reproduksi wanita, miom yang ada di rahim, dan tahi lalat. Ini contoh tumor ganas yang dapat tumbuh di dada.
Di mana penderitanya ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena apa? Tumornya ini sudah membesar dan menekan organ dalam bagian lainnya. Jadi penderitanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kita masuk ke faktor pemicu kanker. Ada yang tahu faktor pemicu kanker di sini? Makanan. Iya, betul, makanan. Ya, itu termasuk makanan. Ada yang tahu lagi? Junk food, betul sekali. Jarang olahraga. Baik, saya jelaskan satu persatu. Nah ini adalah beberapa faktor pemicu kanker. Yang pertama dari genetik atau keturunan. Jadi kalau sudah dari riwayat kakek, nenek, ibu, bapak yang punya pernah sakit kanker atau ada riwayat kanker bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Tapi hanya 5-10% saja, bukan 100%. Selanjutnya kimia dan fisika. Kimia ini disebabkan oleh polusi udara, seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan yang paling dekat di sekitar kita adalah asap apa? Asap rokok, betul sekali. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Nah, di sini ya, di sini misalnya nih, saya sering kali menjumpai bapak-bapak yang, "Mbak, saya pengen berhenti merokok." Tapi kenapa kok nggak bisa ya? Kok pengen lagi? Bisa, jadi nanti kalau misalnya mas-mas atau bapak-bapak yang lain pengen berhenti merokok, ada poli berhenti merokok. Di puskesmas-puskesmas terdekat, ada di klinik-klinik terdekat itu ada terapinya, hipnoterapi. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya untuk berhenti merokok. Selanjutnya, fisika. Fisika ini yang disebabkan oleh pancaran gelombang elektromagnetik seperti benda-benda canggih di sekitar kita, contohnya apa? Handphone, laptop, infocus. Di mana penggunaan handphone dalam satu harinya tidak boleh lebih dari 4 jam. Tidak boleh. Gitu. Yang dikatakan 4 jam ini yang terus-terusan main handphone selama 4 jam. Bukan diakumulasikan dalam satu hari 4 jam, itu bukan. Jadi yang terus-terusan main handphone, sering kali saya menjumpai pada anak-anak kecil yang udah kecanduan gadget, mainnya sampai berlarut-larut. Oh ya, saya infokan juga, anak SMP sekarang memang harus diwajibkan untuk menggunakan handphone. Karena apa? Kalau ujian sekarang harus menggunakan sistem online. Jadi di sini saya tekankan untuk yang punya anak perempuan atau laki-laki yang masih sekolah, kasih tempelan radiasi di handphone atau mungkin di laptopnya. Jadi supaya anak ini tidak terpapar oleh radiasi. Selanjutnya, makanan minuman yang mengandung zat karsinogen. Ini adalah jadi kayak tempelan aja, ditempel di belakang untuk supaya tidak radiasinya tidak terpapar langsung. Ada. Biasanya enggak, saya enggak jual. Enggak ada. Mungkin kalau di Surabaya ini di WTC atau Marina mungkin ada kali ya. Selanjutnya, makanan minuman yang mengandung zat karsinogen ini adalah zat-zat yang berbahaya. Seperti formalin. Formalin biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Tapi oknum yang tidak bertanggung jawab biasanya digunakan pada daging, ikan. Yang kedua, boraks atau bahan pengenyal. Biasanya digunakan pada bakso, sosis, tahu, mie atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah zat pewarna. Jika kita memegang makanan dan warnanya masih melekat di tangan kita, itu sudah ada zat pewarnanya. Dan ini harus perlu dihindari, bukan dikurangi. Selanjutnya, cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Yang dimaksud dari faktor yang terakhir ini seperti penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang. Makanan yang sering dihangat-hangatkan, yang sering mengkonsumsi makanan yang sering dibakar. Nah ini, kalau penggunaan minyak goreng maksimal cukup 3 kali saja. Jangan sampai udah hitam tetap digunakan, jangan. Iya. Terus yang kedua, menghangat-hangatkan makanan ini juga maksimal cukup 3 kali saja, jangan terlalu sering. Terus kemudian yang ketiga, yang sering mengkonsumsi makanan yang sering dibakar. Mau dibakar di atas arang, di atas teflon, yang namanya dibakar, itu tidak boleh berlebihan. Cukup 1 minggu 2 kali saja mengkonsumsi makanan yang sering dibakar. Nah di sini saya mau bertanya, Ibu dan Bapak kalau memasak nasi menggunakan apa? Menggunakan apa? Kalau lagi masak nasi menggunakan apa? Rice cooker, magicom.
Pernah nggak dicolokin mulai dari pagi sampai dengan malam? Sering ya? Pernah menjumpai nasi yang kuning tapi tidak basi? Diapakan nasinya? Nasi goreng. Nasi goreng. Jadi gini, saya jelaskan. Nasi yang kuning tapi tidak basi tadi sudah ada jamurnya. Nama jamurnya adalah Aspergillus flavus. Nasi yang sudah kuning tadi tolong jangan dikonsumsi lagi. Itu bisa menyebabkan kanker hati dan kanker usus. Jadi efeknya bukan saat ini, tapi tahun-tahun ke depan. Penyebab kanker hati dan kanker usus yang sering mengkonsumsi nasi yang kuning tapi tidak basi. Gitu. Ya. Jadi saran dari saya nanti pulang dari sini, kalau menjumpai nasi yang kuning tapi tidak basi diapakan? Ya, kasih ke ayamnya ya. Selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan 3 kejadian kanker yang tertinggi. Yang pertama di kanker serviks, ini pembunuh nomor pertama pada kaum wanita. Yang kedua kanker payudara, pembunuh nomor kedua pada kaum wanita dan laki-laki. Dan yang terakhir adalah kanker prostat, pembunuh nomor ketiga pada kaum laki-laki saja. Wanita tidak ada prostat. Saya jelaskan kanker prostat terlebih dahulu. Nah ini, kanker prostat hanya dialami oleh laki-laki saja. Kanker prostat adalah pertumbuhan sel-sel secara tidak terkendali dalam kelenjar prostat. Ini pembunuh nomor 3 pada kaum pria setelah stroke dan jantung. Ini hanya pada kaum pria saja. Ini bentuk gambaran pembesaran prostat. Ini normalnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Pria yang cenderung terkena kanker prostat yang pertama adalah obesitas atau kegemukan. Yang kedua jarang berolahraga. Yang selanjutnya adalah usia lanjut. Yang dikatakan usia lanjut di sini adalah usia 40 tahun ke atas beresiko terkena kanker prostat. Beresiko ya, bukan pasti. Karena apa? Laki-laki bertambahnya usia pasti akan mengalami pembesaran prostat. Pembesaran prostat belum tentu kanker prostat, tapi kalau kanker prostat sudah pasti dengan pembesaran prostat. Selanjutnya pria yang berkulit hitam di sini. Bukan rasis ya ini ya. Bukan rasis. Jadi gini saya jelaskan. Pria yang berkulit hitam di sini, pria yang memiliki ras negroid biasanya ada pada suku Afrika. Di mana hitamnya ini hitam pekat, ada perbedaan personal hygiene dan pigmentasi kulitnya. Jadi kalau orang Indonesia hitamnya hitam apa? Hitam manis. Jadi aman ya Pak ya? Aman. Selanjutnya pria yang botak. Ya, jadi gini saya jelaskan. Yang dikatakan pria yang botak di sini, pria yang sudah terkena kanker prostat, di mana dia sudah mengalami kebotakan mulai dari ujung dahi sampai dengan belakang kepala. Jadi bukan sengaja dibotakin karena ada peningkatan hormon pada kanker prostat itu sendiri. Selanjutnya, profesi yang berpotensi seperti supir, petani, orang yang suka angkat ban berat, dan orang yang bekerja banyak duduk. Yang bekerja banyak duduk ini seperti orang kantoran, penjahit, tukang gojek online, di mana dalam satu harinya duduknya tidak boleh lebih dari 8 jam. Jadi harus ada aktivitasnya gitu. Selanjutnya, hubungan intim suami istri yang sangat jarang. Suami terlalu sering menahan-nahan hasrat. Gitu. Nah ini, ada yang sudah menikah di sini? Sudah, ada yang sudah menikah ya? Jadi gini saya jelaskan. Yang faktor terakhir ini memang sangat berhubungan sekali dengan usia lanjut. Jadi gini, kalau yang belum menikah, saran dari saya, misalnya laki-laki nih, usianya harus lebih tua daripada yang perempuan. Jadi nggak boleh yang setara, kalau bisa perempuannya lebih muda daripada laki-laki. Karena gini, usia 40 tahun ke atas, laki-laki akan mengalami masa puber kedua. Dan di sini antara hubungan seksual ini harus benar-benar terlaksanakan. Kalau misalnya si wanitanya sudah mengalami masa menopause,
otomatis hasrat untuk melakukan hubungan seksual sudah tidak ada. Jadi makanya itu kalau bisa besok mencari pasangan jangan yang sepantaran. Kalau bisa yang lebih muda perempuannya gitu. Dan saran dari saya juga, normalnya melakukan hubungan seksual dalam 1 minggu normalnya 3-4 kali dalam 1 minggu normalnya. Lebih juga nggak apa-apa, malah bagus biar terhindar dari kanker prostat. Jadi jangan sering ditahan-tahan. Kalau sering ditahan-tahan pasti akan menyebabkan kanker prostat. Ini gejala terkena kanker prostat. Ini tanda gejalanya. Yang pertama gangguan berkemih. Ini bahasa Jawanya anyang-anyangan. Yang kedua, nyeri di punggung bagian bawah panggul dan paha bagian dalam. Sulit ereksi atau menahan ereksi, adanya darah bercampur di urin dan di sperma. Nah ini tanda gejalanya. Jadi kalau mas-mas atau bapak-bapak di sini ada tanda-tanda seperti ini, langsung diperiksakan ke dokter. Karena apa? Kanker prostat memiliki 4 stadium. Stadium pertama dan kedua masih bisa diobati. Tapi kalau udah mengarah ke 3 dan 4, seperti ini solusinya hanya 1. Kelenjar prostatnya harus diangkat. Nanti yang rugi siapa? Istrinya. Dua-duanya ya. Istrinya nanti cari lagi. Gitu. Selanjutnya, nah ini kanker prostat juga bisa dideteksi dengan cara colok rektum. Ada yang pernah melakukan pemeriksaan ini? Seperti ini cara pemeriksaannya. Ya kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya pengen deteksi dini kanker prostat bisa datang ke rumah sakit, konsultasikan dengan dokter. Dok, saya mau deteksi dini kanker prostat. Bagaimana cara melakukannya? Nanti akan dibantu oleh bidan dan perawat di sana. Jangan kaget, nanti mas-mas di sini akan disuruh nungging. Disuruh nungging, kemudian tangan pemeriksa masuk ke dalam dubur. Atau menyentuh anus. Terus kemudian mas-mas di sini suruh ngeden. Nanti pada saat ngeden, jika tangan pemeriksa menyentuh kelenjar prostat, berarti itu udah ada pembesaran pada kelenjar prostat. Begitupun juga sebaliknya, itu deteksi dini kanker prostat. Nggak bisa. Nah, selanjutnya, nah ini, kita masuk ke materi yang kedua, kanker leher rahim. Ini hanya dialami oleh wanita saja. Pembunuh nomor pertama pada kaum wanita di Indonesia sendiri. Nah ini bentuk rahim kita. Di mana kita memiliki 3 titik kelemahan bisa terkena kanker yang ada di rahim. Yang pertama di serviks, ini yang dialami oleh Ibu Julia Perez. Yang kedua di endometrium yang dialami oleh Ibu Ria Irawan yang kemarin barusan meninggal. Dan yang terakhir di ovarium ini yang dialami oleh Ibu Ainun Habibi. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok bisa terkena ketiga kanker ini. Saya jelaskan wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di serviks terlebih dahulu. Yang pertama, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Aman ya? Aman. Selanjutnya, aktivitas seksual pada usia muda. Penyakit menular seksual, dan yang terakhir tidak menjaga kebersihan alat kelaminnya atau wanita yang jorok. Nah, poin yang terakhir di sini saya mau bertanya, sudah dikatakan wanita bersih atau wanita jorok? Bagaimana? Kok nggak ada yang jawab? Ukurannya bersih dan jorok gimana, Pak? Baik, saya jelaskan. Saya berikan 2 contoh. Contoh yang pertama, jika ada aktivitas di dalam atau di luar ruangan, seringkali mendapati celana dalamnya lembab. Entah terkena keringat atau habis BAK atau BAB. Langsung diganti apa ditunda-tunda? Bagaimana? Langsung diganti apa ditunda-tunda? Atau nunggu pulang kerja baru diganti? Nunggu pulang. Nah, ini juga faktor pemicu dari kanker serviks tadi. Jadi gini, wanita setiap harinya pasti akan mengeluarkan cairan. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mohon maaf hanya mengeluarkan sperma saja. Tapi kalau wanita pasti akan mengeluarkan cairan setiap harinya. Entah sebelum menstruasi atau sesudah menstruasi pasti akan mengalami mengeluarkan cairan tersebut. Itu normal.
itu normal, nggak apa-apa kayak gitu. Dan harus diganti celana dalamnya kalau sudah lembab. Dan menggantinya 4 jam sekali. Atau mungkin kalau udah dirasa lembab langsung diganti. Jangan biarkan sampai lembab di sana. Atau mungkin mau nanti pulang kerja barusan diganti. Itu juga bisa menyebabkan kanker serviks gitu. Sudah ada berkembangnya kuman di sana. Dan saya juga tidak menganjurkan untuk penggunaan panty liner karena apa? Panty liner bersifat mengeringkan. Sedangkan pH-nya wanita asam dan basah, pakai panty liner pasti kering, betul ya? Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi mending gonta-ganti celana dalam saja, dan celana dalamnya harus yang berbahan yang katun, yang mudah menyerap keringat. Ya. Dan hati-hati juga kalau membeli sabun-sabun pembersih wanita yang ada di supermarket, harus dilihat pH-nya dulu. pH-nya wanita 3,5 sampai 4,5 itu pH-nya kita. Kalau tertera pH-nya kita, boleh dibeli. Kalaupun tidak tertera dengan pH-nya kita, jangan dibeli. Yang tertera, misalnya tertera udah pengen beli, boleh menggunakannya cukup 1 minggu 1 kali, tidak boleh setiap hari. Gitu. Dan contoh yang kedua, mohon maaf, panjangnya bulu kemaluan tidak boleh lebih dari 3 cm. Lebih dari 3 cm harus dipotong dan digunting. Tidak boleh dicukur habis, bahkan sampai gundul tidak boleh. Karena apa? Bulu kemaluan memiliki fungsi untuk menyaring bakteri yang akan masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Jadi nanti saran dari saya, pulang dari sini diukur dulu ya. Ya, lebih dari 3 cm harus dipotong dan digunting. Selanjutnya, nah ini, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di endometrium. Yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan. Yang kedua, wanita yang terlalu sering melahirkan. Nah ini saya katakan kejar target. Saya tidak menganjurkan untuk kejar target ini. Jarak normal antara anak pertama dan anak kedua normalnya 3-5 tahun jarak normalnya. Karena wanita ini memiliki rahim, saya dengan Mbak di sini memiliki rahim. Rahim kita tidak boleh dipacu untuk kerja terus. Jarak normalnya 3-5 tahun, apalagi proses persalinan anak pertama menggunakan SC, sesar. Nah itu harus ada jangkanya. Bener nih, jahitan luarnya udah kering tapi nggak tahu dalamnya bagaimana. Jadi mending 3-5 tahun jarak normalnya. Tumbuhnya tumor jinak di otot dinding rahim namanya mioma. Ada yang tahu apa itu miom? Apa itu miom? Betul, miom adalah daging tumbuh, bentuknya seperti ini. Dipotong-potong dia akan menyerupai daging seperti hati sapi. Dia menempel di badan rahim kita seperti ini. Wanita yang terkena miom dan kista pasti susah untuk mendapatkan keturunan. Pasti susah untuk mendapatkan keturunan. Selanjutnya, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di ovarium. Nah ini saya jelaskan. Yang pertama, penggunaan alat kontrasepsi hormonal terutama pil KB lebih dari 5 tahun. Ada yang menggunakan pil KB di sini? Ada yang belum nikah? Belum nikah semuanya ya? Belum. Jadi gini saya jelaskan. Jadi penggunaan alat kontrasepsi hormonal ini seperti KB pil, suntik dan implan. Ini nggak boleh lebih dari 5 tahun, jadi harus diselang-seling gitu. Karena apa? Wanita pasti akan mengalami masa menopause, di mana dia sudah tidak bisa mengeluarkan darah haid lagi. Cairan hormonal dari KB tadi menumpuk di dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan kanker yang ada di ovarium. Yang dianjurkan adalah pemasangan KB IUD. IUD itu yang memang dianjurkan. Wanita yang terus bekerja shift di malam hari ini wanita dalam tanda kutip. Tumbuhnya tumor jinak di ovarium namanya kista. Nah, ada yang tahu apa itu kista? Apa itu kista? Apa? Kista ini kantung yang berisi cairan darah dan nanah. Miom dan kista ini berbeda. Kalau miom daging tumbuh, kalau kista kantung yang berisi cairan darah dan nanah. Nah, dia menempel di ovarium seperti ini. Nah, ini adalah penderita kista yang beratnya mencapai 40 kilo. Ini penderitanya ada di Indonesia, tepatnya di Kota Bekasi. Kenapa kok sampai 40 kilo?
karena penderitanya jauh dari tenaga kesehatan dan kurangnya biaya juga. Tapi yang 40 kilo ini alhamdulillah berhasil diangkat. Ada proses pengangkatannya seperti ini. Ini memang besar sekali, jadi dikerahkan semua tim medis untuk melakukan pengangkatan kista yang 40 kilo ini. Jadi memang harus berhati-hati. Sempat dia pecah di dalam, dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi pasiennya sekarang masih hidup, tapi masih dalam pengawasan tim medis. Berapa? 2 tahun yang lalu, Mas. Nah, selanjutnya ini kista yang udah pecah di dalam. Nah, ini yang tadi berhasil diselamatkan, ya ini udah pecah di dalam. Jadi gini saya jelaskan, semua wanita memiliki kista. Next. Dijelasin nanti di next. Buat berdoa ya. Ya. Nah, ini yang disebabkan oleh wanita yang jorok tadi yang tidak mau mengganti celana dalamnya. Hati-hati. Jadi gini, semua wanita kita memiliki dua bibir vagina, labia mayora dan labia minora. Labia mayora ini, jika menjumpai ada jerawat kecil tapi rasanya gatal, tolong jangan digaruk. Kalau digaruk merantak di sebelahnya seperti ini. Kalau sudah seperti tetap saja dibiarkan dia seperti ini. Ini udah masuk stadium akhir. Nah, ini ciri-ciri penderita kanker serviks. Awal mulanya mukanya masih fresh, hanya saja perutnya yang membuncit. Tapi pada bulan-bulan selanjutnya dia akan mengalami penuaan dini. Karena kanker serviks ini penuaan dininya sangat cepat. Selanjutnya, gejala-gejala kanker yang ada di rahim yang pertama keputihan yang terus-menerus. Yang kedua, setelah melakukan hubungan intim keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur darah. Dan yang terakhir, iritasi di sekitar alat kelamin. Nah, ini tanda gejalanya. Dan kanker serviks juga bisa dideteksi dengan cara IVA dan pap smear. Ini boleh dilakukan pada wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual. Kalau belum aktif melakukan hubungan seksual, tidak boleh melakukan keduanya ini. IVA dilakukan 1 tahun 2 kali, 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Kalau pap smear dilakukan cukup 1 tahun 1 kali saja. Ini bentuk gambaran IVA. Jadi vagina kita dibuka menggunakan alat namanya spekulum atau cocor bebek. Kemudian ditetesi menggunakan cairan, nama cairannya sama setat. Ditunggu beberapa detik, jika dia berwarna merah atau kemerah muda ini masih normal. Tapi kalau sudah ada bercak-bercak seperti sariawan seperti ini, itu sudah mengarah pada tanda gejala kanker. Biasanya langsung dianjurkan untuk pemeriksaan pap smear. Karena pap smear inilah yang sangat efektif. Sama, vaginanya juga dibuka menggunakan alat seperti ini. Tetapi lendir serviks kita diambil, taruh di objek gelas seperti ini hasil yang normal dan ini sudah ada tanda gejala kanker. Kita masuk ke materi yang terakhir adalah kanker payudara. Kanker payudara ini tidak hanya diderita oleh kaum wanita saja, tapi kaum laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Kenapa kok seperti itu? Karena laki-laki memiliki kelenjar mamai, puting kecoklatan hanya saja tidak aktif. Laki-laki yang seperti apa yang bisa terkena kanker di payudara? Yang pertama, laki-laki yang obesitas, perokok aktif, dan sering mengkonsumsi minuman beralkohol. Ini beresiko terkena kanker yang ada di payudara. Selanjutnya, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di payudara, yang pertama wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui, takut payudaranya kendor. Biasanya ibu-ibu muda seperti itu. Yang kedua, wanita yang mau menyusui hanya dengan sebelah payudara. Selanjutnya, obesitas atau kegemukan. Nah, ini tanda gejalanya. Adanya benjolan tapi tidak ada rasa nyeri. Nah, ini tanda gejalanya. Yang tahu bukan saya, tapi diri Bapak dan Ibu di sini. Jadi bisa diperiksa sendiri. Jadi kalau mau memeriksanya, kalau untuk wanita harus 7 hari sesudah menstruasi. Jangan mau mendekati menstruasi diperiksa. Nanti pasti akan sakit payudaranya. Selanjutnya, terdapat perubahan tekstur pada kulit payudara. Adanya luka yang tidak kunjung sembuh. Keluar cairan dari puting kecuali ASI. Nah, ini yang tidak bisa dibohongi. Putingnya masuk ke dalam. Adanya tarikan atau cekungan dari dalam. Nah, kalau sudah ada kayak gini, ini sudah kanker. Ini kelenjar getah benih yang disebabkan oleh kanker payudara. Ini pasien saya yang dari Rumah Sakit Karamjangan. Jadi gini, beliau ini terkena kanker payudara sudah stadium akhir. Mengeluh, bagian ketiak merasa sakit. Sama suaminya nggak tega.
dilakukan pemijatan bagian ketiak, merasa enak, 3 hari lagi sakit lagi, enak lagi, kemudian sakit lagi, begitu seterusnya sampai kita dari tim medis juga kaget bahwa kami dapat laporan kalau kelenjar getah beningnya sudah pecah, kayak gini pecahnya. Jadi di sini saya tekankan hati-hati dengan kelenjar getah bening. Nah, ini kanker payudara pada wanita digerogoti sampai dengan bolong. Ini pada laki-laki. Jadi kalau wanita dia masuk digerogoti ke dalam, tapi kalau laki-laki keluar daging. Nah, ini kanker payudara yang berhasil diangkat. Jadi kanker payudara yang berhasil diangkat di sini hanya jaringan yang terlihat saja, tapi sel-sel kankernya masih ada dalam tubuh kita. Sejak lahir, laki-laki dan wanita sudah memiliki sel kanker, hanya saja tidak aktif. Yang memicu aktifnya itu seperti apa? Faktor-faktor yang saya sebutkan di awal tadi. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah pernah diangkat kanker payudaranya bisa tumbuh di tempat yang sama, bisa juga di tempat yang satunya. Tergantung pribadinya juga kalau bisa menjaga pola makan, pola hidup sehingga tidak memicu sel-sel kanker itu aktif kembali. Ini kanker payudara pada laki-laki, tidak ada kesimetrisan. Deteksi dini kanker payudara ada 2 cara, sadanis dan sadari. Sadanis pemeriksaan payudara klinis, ini pemeriksaannya namanya mamografi. 80-90% lebih akurat ini daripada USG mami. Bagaimana cara melakukannya? Jadi payudara kita dikumpulkan, dijepit atau dipres. Memang rasanya sedikit sakit, tapi hasilnya sangat memuaskan seperti hasil ronsen. Ini yang normal, sudah ada tanda gejala kanker dan ini sudah ada sel-sel kankernya. Selanjutnya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Baik, saya hanya mereview saja. Sedikit informasi, kami juga mengunjungi pasien penderita kanker payudara sudah stadium akhir. Ini ada di wilayah Surabaya, ini ada di Solo. Ini penderita kanker payudara sudah stadium akhir, tidak mau mendapatkan pemeriksaan kemoterapi karena takut rambutnya rontok, kulitnya gosong, dan ini sudah ada luka. Kalau tidak ditutup seperti ini muncrat, keluar, bukan darah yang keluar, tapi nanah yang keluar. Jadi setiap hari memang harus ganti kasa. Dan ini menerapkan dengan pengobatan herbal, penerapan dari Prof. Hembing. Jadi nanti saya akan jelaskan juga. Dan ini pada bapak-bapak yang tadi yang payudaranya nongol. Ini masih hidup sampai dengan sekarang. Tapi masih dalam pengawasan juga. Kami tidak hanya memberikan penyuluhan di sini saja, kami juga memberikan penyuluhan di arisan PKK. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu berminat mengundang kami di arisan PKK, monggo, nanti kami akan tinggalkan kontak person saya dan nanti saya akan bagikan stiker. Selanjutnya, di sekolah-sekolah, Akademi Angkatan Laut Surabaya dan Huprem Brawijaya, di gereja-gereja, Mahaviara dan Pusdiklat Buddha Maitreya, Pura Agung Jagat Karana, di hotel, di universitas, di bank, di perusahaan, Dharma Wanita Prof Jatim, dan di perkebunan PTPN. Jadi memang kita roadshow di kebun-kebun, jadi tidak hanya di kota-kota saja kami berikan sosialisasi, memang di masyarakat-masyarakat yang yang awam, masyarakat awam, sehingga kita memberikan ilmu mengenai kanker. Jadi nanti mau setelah ini jangan bubar terlebih dahulu, kita foto bersama-sama supaya saya tampilkan kalau kita sudah memberikan penyuluhan di sini. Di sini saya mau bertanya, lebih baik mencegah atau mengobati? Mencegah. Ada handphone bisa difoto. Saya akan bagikan preventif dari luar dan dari dalam cara menghindari kanker dan tumor. Yang pertama kami ambil dari Kemenkes RI 2015. Terapkan perilaku cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres. Nah, stres juga pemicu dari kanker. Yang kedua, preventif dari dalam cara menghindari kanker dan tumor. Yang pertama adalah vaksinasi HPV, Human Papilloma Virus. Vaksin ini diberikan pada wanita yang belum aktif melakukan hubungan seksual. Jika yang sudah aktif melakukan hubungan seksual ingin melakukan vaksin ini, boleh. Tapi harus dilakukan pemeriksaan pasmir terlebih dahulu. Dinyatakan negatif baru bisa melakukan vaksin HPV ini. Karena apa? Wanita butuhkan dalam 1 tahunnya 3 kali suntik. Bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ke-6 baru suntik kembali. Sifatnya hanya pencegahan kanker serviks saja, jadi tidak di-cover oleh BPJS.
Kami sudah mensurvei di berbagai rumah sakit. Jadi rata-rata satu kali suntiknya ini 1.500.000. Kita butuh 3 kali suntik jadi berapa? 4,5. Mahal ya. Karena sehat memang harus mahal. Yang kedua, nah ini bentukan vaksinnya. Yang kedua, mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nama zatnya adalah ribosome inactivating protein. Ada yang tahu nggak tumbuhan di sekitar kita yang bisa untuk mencegah dan mengobati kanker? Pace ya, mengkudu. Ya. Itu juga bisa untuk berhenti merokok, itu juga bisa pace. Ada yang tahu lagi? Pare betul, pare memang ada zat anti kankernya, tapi mohon maaf tidak kami rekomendasikan karena ada efeknya, tidak bagus untuk ginjal karena ada tinggi zat kapur dan juga bisa mengganggu sistem kesuburan. Gitu, iya. Kalau terlalu sering. Baik, sebelum saya jelaskan tumbuhan, saya jelaskan fungsi dari RIP itu sendiri. Yang pertama memblokir pertumbuhan sel kanker, yang kedua menonaktifkan perkembangan sel kanker, dan yang ketiga mematikan sel kanker sampai ke akarnya tanpa merusak jaringan normal di sekitarnya. Ada yang pernah menjenguk penderita yang kemoterapi? Bagaimana penderitanya? Lemes, betul. Ada yang tahu lagi? Rambutnya habis, rontok, betul. Berkurang, iya. Karena apa? Kemoterapi ini tidak hanya memblokir sel kankernya saja, dia juga memblokir sel-sel baik dalam tubuh kita, dimatikan semuanya. Sehingga menyebabkan rambut rontok, kulit gosong, lemes, itu adalah efek dari kemoterapi. Yang membedakan dengan tumbuhan ini, dia hanya memblokir sel kankernya saja tanpa merusak jaringan normal di sekitarnya. Nanti saya akan rekomendasikan 3 tumbuhan penelitian Profesor Hembing Wijayakusuma, sudah ada penelitiannya, sudah ada takaran dosisnya, dan sudah tidak ada efek sampingnya. Ini tumbuhan yang pertama. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Betul, sirsat. Sirsat memiliki 35% zat anti kanker. Bisa dikonsumsi buahnya, bisa juga dikonsumsi daunnya. Mengkonsumsi buahnya harus matang di pohon, tidak boleh dikarbit. Dan mengkonsumsi buahnya harus di juicer, bukan di blender. Jadi dipisahkan antara sari dan ampasnya, kita minum airnya saja setengah gelas belimbing dalam jangka waktu 12 bulan tanpa bolong. Untuk mencegah semua jenis kanker sampai 3 tahun yang akan datang, hanya untuk mencegah. Nggak boleh dicampur pakai gula, madu atau yang lainnya, tidak boleh. Mbak, saya di rumah nggak punya juicer, terus bagaimana? Pakai perasan jeruk. Tetap kita minum airnya saja setengah gelas belimbing. Karena apa? Kandungan paling banyak ada pada airnya daripada dagingnya. Gitu. Jika buahnya nggak musim, bisa juga mengkonsumsi daunnya. Mengkonsumsi daunnya, ambil jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Ambil 9 lembar daun sirsat, direbus menggunakan 3 gelas. 3 gelas jadi berapa? 3 gelas jadi berapa? Kok 6? 3 gelas jadi berapa? 3 gelas harus jadi 3 gelas. Tidak boleh jadi 6, tidak boleh jadi 2, tidak boleh. 3 gelas harus jadi 3 gelas, ini yang daunnya. Untuk daunnya. 3 gelas harus jadi 3 gelas. Yang dikonsumsi hanya 1 gelas saja. Yang 2 dikemanakan? Betul, diberikan ke suami, istri, anak, atau rekan-rekan kerja yang lain. Jadi kita bisa mencegah kanker bersama-sama. Yang tidak boleh mengkonsumsi tumbuhan sirsat yang memiliki asam lambung, darah rendah, mah kronis, mah akut, ini sudah tidak bisa mengkonsumsi tumbuhan sirsat. Karena tumbuhan sirsat memiliki zat asam yang sangat tinggi. Jadi hati-hati yang punya darah rendah, gliyeng nanti, pusing. Yang tidak bisa mengkonsumsi tumbuhan sirsat bisa juga mengkonsumsi tumbuhan yang kedua. Ada yang tahu nih tumbuhan apa? Cengkeh. Bukan cengkeh. Bukan.
Gak ada yang tahu ini apa? Ini adalah benalu teh, benalu yang ada di pohon teh saja. Jadi nanti kalau keluar dari sini ada benalu di pohon mangga, jangan diambil, nggak ada khasiatnya. Ya ini saya jelaskan, benalu teh memiliki kandungan 50% zat anti kanker. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Diambil benalunya, dikeringkan di suhu ruangan saja. Jangan di bawah terik matahari. Kalau di bawah terik matahari zat anti kankernya menguap. Sudah tidak ada efeknya. Cukup dikeringkan di suhu ruangan saja, setelah kering diambil segenggam. Diambil segenggam, direbus menggunakan 3 gelas. 3 gelas harus jadi 3 gelas sama dengan sirsa tadi, yang dikonsumsi hanya 1 gelas saja. Mengkonsumsi benalu teh ini dalam jangka waktu 6 bulan saja lebih singkat. Untuk mencegah semua jenis kanker sampai 3 tahun yang akan datang. Hambar rasanya. Kalau sirsa tadi berapa bulan? 12 bulan. Kalau benalu teh berapa bulan? 6 bulan. Sirsat dan benalu teh hanya untuk mencegah kanker sampai 3 tahun yang akan datang, bukan untuk mengobati kanker. Yang terakhir, saya rekomendasikan tumbuhan yang bisa untuk mencegah dan mengobati kanker tanpa kemoterapi. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Bukan jahe, bukan laos. Saya berikan clue-nya. Clue-nya, rimpangnya ada warna ungu di tengahnya. Laos bukan, lengkuas bukan, temulawak kan rimpangnya oranye semua. Ini kan ada warna ungu. Gak ada yang tahu ini apa? Bukan jahe. Tapi ini memang rimpangnya besar-besar kayak jahe, tapi bukan jahe ini. Temu putih. Temu putih. Bukan kunyit putih, bukan temulawak, bukan temu ireng, apalagi temu manten, temu kangen, temu mantan, itu beda ya. Beda. Nah, yang membedakan apa? Ini saya jelaskan. Temu putih memiliki kandungan 95% zat anti kanker. Daunnya ini lebar, di tengahnya ada warna ungu. Pada 1 tahun penanaman dia berbunga warna putih. Pada 2 tahun penanaman dia berbunga warna merah. Yang berbunga warna merah inilah yang baru bisa dikonsumsi. Dicabut, dipanen, terlihat umbinya. Umbinya ini besar-besar seperti jahe. Dibersihkan, dipotong kecil-kecil seperti wortel, terlihat rimpangnya. Ini yang saya katakan tadi, rimpangnya ada bintik-bintik warna ungu. Itu yang membedakan temu putih dengan temu-temu yang lain. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Dipotong kecil-kecil seperti wortel, dikeringkan di suhu ruangan saja. Jangan di bawah terik matahari. Setelah kering, kemudian ditumbuk atau enggak di blender sampai dengan halus. Disimpan di toples agar awet, kemudian diseduh dengan air hangat 1 sendok teh. Jadi kayak bikin kopi. 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan. Kalau untuk pencegahan kanker, minumnya 1 hari 1 kali selama 3 bulan saja untuk mencegah semua jenis kanker sampai 5 tahun yang akan datang. Kalau sudah ada sakitnya, sudah ada kankernya, sudah kemoterapi, dinaikkan dosisnya. Pagi, siang, dan malam sampai pasien dinyatakan benar-benar sembuh tanpa ada jangka waktunya. Dan yang boleh mengkonsumsi ini mulai usia berapa? 6 tahun ke atas sampai usia lansia yang boleh mengkonsumsi ini. Dan untuk kanker payudara yang sudah ada lukanya, minumnya, jadi tidak hanya diminum saja, ditabur pada luka juga iya. Seperti yang pasien saya yang tadi, minum juga iya, ditabur pada luka juga iya. Dalamnya disembuhkan, luarnya juga harus disembuhkan. Dan menurut Profesor Heming Wijayakusuma, temu putih tidak hanya untuk mencegah dan mengobati kanker saja. Ada khasiat lainnya seperti ini. Antiinflamasi atau anti peradangan, asam urat, diabetes, makronis, nyeri lambung, kolesterol, penuaan dini, disfungsi seksual, masalah haid, keputihan darah tinggi, sinusitis, miom, kista, dan program hamil. Kalau program hamil di sini saya anjurkan suami dan istri mengkonsumsi keduanya. 1 jam sebelum melakukan hubungan seksual, minum temu putih.
Kalau si istri sudah dinyatakan hamil, stop, nggak boleh mengkonsumsi lagi. Dilanjutkan bapaknya. Bapaknya juga bisa untuk mencegah kanker prostat dan juga bisa untuk memperbagus sperma. Sperma yang bagus yang warnanya putih susu dan kental, bukan yang bening atau yang encer. Dan yang tidak boleh mengkonsumsi tumbuhan temu putih untuk wanita hamil. Untuk program hamil saya anjurkan, tapi untuk wanita hamil tidak saya anjurkan. Yang kedua, wanita yang menyusui 6 bulan pertama, setelah bayi usia 7 bulan baru boleh. Dan yang ketiga, wanita dan laki-laki yang sudah pasang ring jantung dan sudah cuci darah berulang-ulang, itu yang tidak boleh mengkonsumsi temu putih. Ya. Baik, sudah materi saya sudah selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan seputar kesehatan atau mungkin tumbuhan, mungkin saya bisa jawab. Temu putih. Sirsat. Kalau tumbuhan sirsat kan nanti bisa nanam sendiri juga bisa, atau mungkin kalau takut ketipu sama penjual bisa juga mengkonsumsi daunnya gitu. Tapi daunnya harus pernah yang berbuah gitu. Kalau benalu teh biasanya di dataran tinggi seperti kayak Malang, Puncak Bogor kayak gitu ada. Kalau temu putih, jadi gini, kalau temu putih ini pertama kali ditemukan ada di Padang. Tepatnya di Bandara Minangkabau. Ada yang orang Padang di sini? Ya, pertama kali ditemukan ada di Padang. Ya, pertama kali ditemukan ada di Padang. Kemudian dibudidayakan lagi di Jawa Barat di Majalengka. Kemudian di Surabaya ini masih belum bisa dibudidayakan karena cuaca Surabaya ini sangat ekstrim. Kadang panas, kadang dingin, jadi nggak nentu. Temu putih tidak bisa hidup di cuaca yang sangat panas. Temu putih tidak bisa hidup di cuaca yang sangat panas, jadi harus benar-benar yang rindang. Terus kemudian dibudidayakan lagi ada di Yogyakarta. Ada yang orang Jogja? Di daerah Kulon Progo. Dekat bandara yang baru. Jadi gini saya jelaskan. Di Kulon Progo ini sudah dikemas dalam bentuk ekstraknya. Jadi nggak perlu numbuk-numbuk, nggak perlu nunggu 2 tahun, tinggal minum aja. Iya, tinggal minum aja. 1 botol berisi 90 kapsul. 90 kapsul pas untuk 3 bulan pencegahan. Minumnya 1 hari 1 kali selama 3 bulan. Pagi, siang, dan malam nggak masalah. Tapi saya anjurkan malam hari. Karena sistem metabolisme tubuh terbentuk pada saat malam hari. Gitu. Dan nggak boleh lupa. Misalnya hari ini saya lupa nggak minum. Terus bagaimana Mbak? Apakah mengulang dari awal? Tidak. Besoknya langsung 2. Langsung double, langsung 2 kapsul. Jadi 3 bulan harus, iya jadi 3 bulan harus habis 3 bulan. Tidak boleh sampai lebih, nggak boleh bolong-bolong juga. Harganya berapa? Di sana dihargai 500.000. Lebih dari itu jangan dibeli. Kurang dari itu juga jangan dibeli karena kami sudah pernah mensurvei di sana. Hati-hati penipuan yang ada di online. Ya, namanya tadi kan tanya namanya apa? CV Hanif Herbal. Mungkin alamatnya Jalan Kepek Pengasih Kulon Progo. Nomor 22. Namanya CV Hanif Herbal. Ya. Nah, itu namanya CV Hanif Herbal, itu bisa dicek di sana juga. Apa? Jadi gini, di sana memang daerah Kulon Progo itu memang pusatnya herbal, tapi yang saya rekomendasikan yang di CV Hanif Herbal tadi yang ada temu putih yang sudah ada ekstraknya gitu. Dan hati-hati penipuan yang ada di online karena CV Hanif Herbal tidak pernah menjualkan secara online gitu. Karena apa? Jadi gini, sempat beberapa tahun yang lalu diperjualbelikan secara bebas. Tidak online tapi diperjualbelikan secara bebas. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab, kapsulnya ini dibuka, serbuknya dicampur dengan obat-obat yang lain. Sehingga tidak untuk menurunkan angka penderita kanker, jadi timbul penyakit-penyakit yang lain. Jadi hati-hati, mending kalau takut penipuan mending langsung aja datang ke sana gitu. Ya, dan di sana juga sudah memenuhi 3 literatur yang pertama sudah ada BPOM dan MUI-nya, yang kedua sudah berbunga warna merah, dan yang ketiga sudah teruji herbal. Kapsulnya terbuat dari cangkang rumput laut. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Kanker darah, leukemia. Ya, kanker darah itu memang kanker darah. Stadium berapa meninggalnya? Baru awal, tapi cepat sekali itu.
Jadi gini, kanker darah memang tidak kami fokuskan di sini karena kanker darah ini jarang, Pak. Yang paling sering dialami itu ketiga kanker ini, gitu. Tahu sama dengan kanker lidah, kanker usus, kanker hati, nggak ada tanda gejalanya. Tahu-tahu sudah masuk stadium akhir, gitu. Di sini kami membahas kanker yang lebih ke dominan, yang sering kali dialami oleh ibu dan bapak gitu. Kalau kanker darah masih jarang sekali gitu. Mungkin dari faktor keturunan juga bisa. Iya, terlalu banyak, besar. Iya, itu juga betul. Iya, sayur-sayuran, radiasi itu juga tidak boleh. Dan minum air putih yang banyak. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Iya. Setelah operasi prostat itu harusnya aktivitasnya seperti apa? Karena laki-laki usia 65 atau Harus dikurangi yang mengangkat berat-berat. Makanan yang mengandung protein yang sangat tinggi, harus sering-sering mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi, minum air putih yang banyak, buah dan sayur. Dan nggak boleh terlalu lama duduk. Nggak boleh terlalu lama duduk. Ya. Ya, untuk masnya tadi mau bertanya apa? Ke masalah kista, Pak. Emang semua wanita kan Punya kista itu di ovarium. Harusnya nggak ada standarnya. Harusnya nggak muncul, harusnya nggak muncul. Kalau sudah muncul 0,5, 0,2, nah itu sudah ada kistanya, gitu. Dan nah itu tadi nggak boleh. Jadi gini, pada saat menstruasi, jadi wanita pada saat menstruasi pernah nggak mengalami dilepen atau disminor? Sering ya? Dikasih apa? Dibiarin. Pernah dikasih obat-obatan anti nyeri atau apa itu? Nah, jadi gini, saran saya betul, kalau lagi menstruasi, tolong jangan dikasih obat-obatan anti nyeri atau apapun itu. Karena gini, menstruasi ini adalah proses peluruhan darah. Biarkan darah ini keluar dengan sendirinya, memang prosesnya sakit diremas-remas. Itu berlangsung 1-3 hari saja. Kalau lebih dari 3 hari itu udah gangguan reproduksi haid. Gitu. Nah, dan kalau dikasih obat-obatan seperti anti nyeri atau apapun itu, pasti nyeri akan berhenti seketika dan darah mens juga akan berhenti. Nah, ini bisa menyebabkan miom dan kista. Nggak lancar, jadi masih menyisa pada dinding rahim. Jadi saran saya itu tadi, iya. Dan kalau yang sering mengalami nyeri perut bagian bawah kanan dan kiri, di bawah perut, bukan di perut, kanan dan kiri. Nah itu hati-hati, jangan ditekan pijat urut karena kista ada di bawah perut. Iya, gitu. Ya, jadi saran saya banyak-banyak minum air putih kalau sudah diangkat kistanya. Iya. Harusnya segera diobati karena kista dapat berkembang. Iya, akan keluar dengan sendirinya. Miom dan kista akan keluar pada saat ada bayi. Jadi bayi yang membantu ibunya. Dengan adanya kontraksi, miom dan kista tadi akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Tapi harus benar-benar dijaga juga supaya dia nggak tumbuh lagi. Gitu. Karena miom dan kista pasti akan bisa tumbuh lagi. Tergantung pola makan dan pola hidupnya juga. Ada yang tanyakan lagi? Ini saya tinggalkan kontak person saya, nanti mungkin di sini malu bertanya atau mau konsultasi sama saya. Nanti saya akan layani secara gratis. Yang lain-lain enggak, ini maksudnya materinya boleh gitu. Boleh, nanti saya akan berikan. Sudah? Udah cukup? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Jadi mohon nanti setelah ini jangan bubar terlebih dahulu, kita foto bersama-sama. Saya tutup dengan 3 program dari Lembaga Kanker Indonesia. Yang pertama, kami memberikan informasi dan edukasi ini secara gratis. Kami tidak meminta dana di sini.
Dan yang kedua, kami juga mencari penderita kanker. Saya minta tolong bantuan kepada ibu dan bapak di sini. Jika menjumpai penderita kanker yang kurang mampu dan belum pernah melakukan pengobatan sama sekali, tolong dilaporkan di kami. Kami akan memberikan dana bantuan Surabaya dan Sidoarjo saja, Pak. Kami akan memberikan dana bantuan berupa uang tunai untuk pengobatan bagi penderita kanker yang kurang mampu dan belum pernah melakukan pengobatan sama sekali. Kami akan bantu dan kami akan melakukan pendampingan pasien. Jasa kita gratis, nggak dibayar. Gitu. Ya, jadi persyaratannya nanti tolong difotokan fotokopi KTP, fotokopi KK, terus kemudian minta keterangan tidak mampu pada RT RW dan difotokan foto penderita. Misalnya kanker payudara, fotokan. Jadi foto penderita sambil dibuka kanker payudaranya gitu. Nanti kami akan survei gitu. Tapi kalau kami survei ternyata penderita kanker ini mampu tapi tidak mau melakukan pengobatan karena psikologis, kami tidak memberikan dana bantuan berupa uang, tapi kami hanya melakukan pendampingan saja. Gitu, tetap gratis. Dan yang ketiga, kami juga dituntut dari Lembaga Kanker Indonesia untuk menurunkan angka penderita kanker dengan menjembatani temu putih yang ada di Yogyakarta tadi. Hanya menjembatani saja, kami tidak menjual. Dengan memberikan apresiasi berupa subsidi sebesar 50% dari harga CV Antiverbal tadi. Jadi harganya berapa? 250. Yang berhak menerima subsidi dari Lembaga Kanker Indonesia yang menuliskan namanya di sini. Namanya nanti saya akan bantu input ke CV Antiverbal yang ada di Yogyakarta. Bayarnya bukan sekarang, bukan di saya dan bukan di lembaga karena kami hanya menjembatani subsidi 50% saja. Terus bayarnya di mana, Mbak? Nanti ada kurir dari pihak CV Antiverbal, ibu dan bapak langsung menghubungi ke kurirnya. Kami hanya membantu subsidi saja. Dan yang boleh menuliskan di sini yang membutuhkan temu putih saja. Kalau tidak usah ditulis. Karena apa? Kami mendapatkan donatur dari orang-orang mampu memberikan dana bantuan kepada kita supaya kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan temu putih saja. Kalau tidak usah diisi. Gitu. Karena pernah ada kejadian ngisi, iya benar, ngisi terus kemudian kurir datang tidak dilayani, itu kejadian yang pertama. Akhirnya kami dari lembaga yang menanggung semuanya, dan yang kedua isi banyak ternyata diperjualbelikan secara bebas. Hati-hati di sini. Pernah ada yang kayak gitu ketahuan dan masih diproses sampai dengan sekarang. Kemudian nomor telepon diisi satu persatu, tapi yang akan ditelepon yang mengkoordinirkan dari sini akan ditelepon. Jadi nanti kurir datang akan menghubungi yang mengkoordinirkan, dan kami nanti akan berusaha memberikan tumbuhan temu putih secara gratis untuk dibudidayakan di kantor sini, untuk dibudidayakan di sini. Jadi nanti kalau misalnya ingin membudidayakan satu persatu, boleh, tapi kembangkan dulu yang di sini. Setelah umbinya banyak, dicabut, dicolok-colokin di polybag, dia akan berkembang dengan sendirinya. Intinya jangan sampai kena panas, harus yang rindang. Terus kemudian alamatnya harus menggunakan nama sini. Alamat sini, bukan alamat rumah masing-masing, karena yang terdaftar adalah alamat sini dan instansi sini. Jumlahnya ini saya tekankan lagi, ini jumlahnya tolong dipikirkan matang-matang, tiba-tiba tulis 2, tulis 3, pada saat ditelepon, Mbak saya kurangi, saya cancel, sempat dana dari kami sudah kami serahkan di sana, sudah tidak bisa dikurangi. Jadi kami tekankan di sini, kami memberikan subsidi untuk orang yang membutuhkan saja, kalau tidak usah diisi. Gitu. Dan formulir ini bersifat resmi, jadi tidak bisa saya tinggalkan. Yang mau saja kami akan tunggu sekarang. Gitu. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.